Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan tak kunjung padam di Kabupaten Ogan Ilir. Warga pun panik, api mulai mendekati pemukiman warga. Seorang kurir narkoba diringkus polisi saat hendak melakukan transaksi di Kabupaten Ogan Ilir. Polisi menyita 1 kilogram sabu-sabu. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan melakukan mediasi terkait permasalahan PT PWS dengan warga desa sekitar. Kebakaran lahan tak kunjung padam di Kabupaten Ogan Ilir. Sejumlah titik api baru terus bermunculan sehingga membuat Satgas Karhutla yang melakukan pemadaman sempat dibuat kewalahan. Warga pun sempat dibuat panik karena api mulai mendekati permukiman warga. Cukup luas. Semak belukar yang berada di Desa Labuan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir tampak terbakar dilalap si jago merah. Banyaknya titik api yang muncul secara bersamaan membuat petugas harus berjibaku melakukan pemadaman pada Rabu pagi. Banyak tanaman yang mengering serta kencangnya hembusan angin membuat kebakaran lahan terus meluas dan membesar hingga mendekati saluran pipa minyak Pertamina dan permukiman warga. Agar api tidak semakin membesar, petugas melakukan penyekatan melalui darat maupun udara. Selain melibatkan 20 personil darat, pemadam juga menerjunkan 2 helikopter pembom air. Kita menurunkan saat ini 2.000 anggota Manggala Agni, kemudian dari belakang ada kawan-kawan dari BPBD, TNI, dan Polri. Ada bantuan dari udara berapa? Terpantau oleh kita ada 2 unit waterbombing. Bang, ini api sudah menjalar ke pipa minyak. Potensinya seperti apa? Alhamdulillah kawan-kawan berhasil menyekat api belum sampai ke jalur pipa. Kondisi Khawatir kan soalnya banyak rumah-rumah masih kayu kan dibakar habis lah. Ada banyak kebun kan, Oh, banyak kebun juga ya di sini. kebun tapi kebunnya terbakar. Jika api belum juga padam, petugas akan menambah jumlah personil di lapangan untuk melakukan pemadaman. Sementara akibat kebakaran ini membuat asap tebal muncul kembali di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan mengancam kesehatan warga. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang kurir narkoba diringkus polisi saat hendak melakukan transaksi di Kabupaten Ogan Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 kilogram sabu-sabu. Polisi masih memburu sang bandar yang menjadi pemasok narkoba. Kurir narkoba diringkus polisi di Jalan Sawar, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Polisi yang melakukan penggeledahan mendapatkan barang bukti 1 kilogram sabu-sabu yang disimpan di bawah jok sepeda motornya. Tertangkapnya tersangka ini bermula dari laporan masyarakat akan adanya pengiriman narkoba dalam jumlah besar ke wilayah Tanjung Pura. Polisi yang melakukan penyelidikan lalu mencurigai tersangka saat sedang menunggu di pinggir jalan. Berdasarkan pengakuan tersangka, paket narkoba diambil dari seorang bandar berinisial E, warga Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Motor yang dicurigai dihentikanlah dan dilakukan penggeledahan. Ditemukanlah di situ narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih 1 kantong seberat 1 kilogram. Jadi untuk si tersangka ini keterangannya dia sudah 2 kali mengirimkan barang tersebut dari orang disuruh oleh orang yang berinisial E, warga Sungai Pinang. Sekali pengiriman dia diupah 1 juta. Dari hasil penyelidikan, tersangka mendapatkan 1 juta rupiah untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada orang yang dituju. Polisi telah mengantongi identitas jaringan narkoba ini serta masih memburu pengirim dan penerima narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku penikaman terhadap anak sambung perempuannya di Kota Pagar Alam menyerahkan diri. Sebelumnya pelaku sempat melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang.
Leonardo, pria berusia 38 tahun ini akhirnya menyerahkan diri ke pihak berwajib. Pelaku menyerahkan diri pada hari Senin kemarin didampingi pihak keluarga setelah sempat menjadi buronan polisi dan kabur ke Provinsi Bengkulu. Ia mengakui dirinya sebagai pelaku penikaman terhadap anak sambung perempuannya. Saat pemeriksaan, motif penganiayaan tersebut yakni didasari oleh rasa tersinggung pelaku terhadap perkataan kasar korban saat keduanya terlibat cekcok. Hubungan pelaku dengan ibu korban tak mendapat restu dari sang anak, sehingga akhirnya melangsungkan pernikahan secara siri. Selama pernikahan, pelaku dan korban tak pernah akur hingga puncaknya terjadi peristiwa penikaman pada 18 Agustus lalu. Di mana pada saat cekcok lebih awal, korban berupaya untuk menyerang sebagaimana keterangan awal daripada terlapor, berusaha menyerang daripada tersangka. Di mana secara refleks tersangka mengambil pisau dapur juga dan langsung menyerang, berusaha menangkis dan menyerang kepada korban. Akibat aksi pelaku, korban mengalami luka di bagian tangan dan harus mendapatkan 4 jahitan. Kini korban berharap agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya dan mendapat keadilan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Pagar Alam. 3 komplotan perampok sopir mobil pikap di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir diringkus tim Reskrim Polres Ogan Ilir. Dalam beraksi, para pelaku tidak hanya merampas mobil serta harta benda milik korban, namun juga menembak dan menganiaya korbannya. Polisi meringkus para perampok di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Lahat. Ketiga tersangka merupakan pelaku perampokan terhadap seorang sopir mobil pikap yang hendak menjemput karyawan perusahaan tebu di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, 19 Agustus lalu. Dalam aksinya, para tersangka mengadang kendaraan korban dengan sebatang pohon di tengah jalan. Namun di saat korban berhenti, ketiga tersangka muncul lalu menembak dan memukul kepala korban dengan menggunakan pistol rakitan. Tidak puas di situ, tubuh korban diikat dan ditinggalkan di pinggir jalan. Itu korban sudah menjemput karyawan untuk nebas tebu, kemudian di tengah jalan di TKP dia dihadang oleh 3 orang ini dengan cara meletakkan batang pohon di jalur yang akan dilewati oleh korban. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk sepucuk senjata api rakitan dan 1 mobil pikap milik korbannya. Ketiga tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan yang ancaman hukumannya paling lama 9 tahun kurungan penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.